Shalom saudara-saudara yang bersukacita di dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam renungan firman Tuhan di Bijaksana Channel. Masih dalam suasana Natal di bulan Desember. Semoga kita semua menikmati Natal yang hangat dan penuh kasih bersama dengan keluarga dan orang-orang terdekat kita. Semoga Allah senantiasa memberkati kita dengan kesehatan dan hikmat pewahyuan yang benar tentang dirinya. Saudaraku, mari kita berdoa untuk mempersiapkan hati kita sebelum mendengarkan renungan firman Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, Allah yang mulia yang kami sembah dalam roh dan kebenaran, pagi ini kembali kami datang ke hadapan-Mu dalam kerendahan hati dan keinginan untuk mengenal-Mu lebih dalam lagi melalui firman-Mu. Kami mengucap syukur buat pemeliharaan dan perlindungan-Mu di sepanjang malam saat kami tidur, sehingga pagi ini kami bisa bangun dalam keadaan sehat dan kekuatan yang diperbaharui. Namun apabila ada di antara saudara seiman kami yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit dan kelemahan tubuh, maka kami berdoa agar kuasa kesembuhan-Mu tercurah dan menyembuhkan mereka dari setiap penyakit. Berikanlah juga pemulihan dalam setiap bagian tubuh yang sakit, sehingga normal dan sehat kembali seperti sedia kala. Kami juga berdoa bagi setiap saudara seiman kami yang saat ini sedang mengalami pergumulan hidup yang berat. Kiranya tangan-Mu menolong dan menopang dengan kekuatan ilahi. Mampukan setiap orang untuk berjalan melalui setiap tantangan dan pencobaan dengan iman yang teguh kepadamu. Terima kasih ya Bapa. Sekarang kami mau mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk bersatu teduh dan menerima berkat firman-Mu. Berikanlah kami hati yang bisa mengerti kebenaran-Mu dan melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, ayat Alkitab untuk renungan firman Tuhan pagi ini akan kita baca dari Lukas 2 ayat 8-11. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Kisah Natal biasanya selalu diawali dengan kedatangan malaikat, yaitu kedatangan malaikat kepada Maria untuk memberitakan bahwa ia akan hamil, dan kedatangan malaikat kepada gembala-gembala mengenai kelahiran Tuhan Yesus. Kedatangan malaikat kepada Maria bisa dimengerti alasannya, yaitu karena Maria adalah seorang perawan yang terpilih untuk melahirkan Mesias. Namun kedatangan malaikat kepada para gembala menimbulkan pertanyaan. Mengapa Tuhan memilih untuk memberitahukan kabar baik ini kepada para gembala? Mengapa Tuhan tidak memberitahukannya kepada para ahli Taurat atau kepada raja? Para gembala di zaman kelahiran Tuhan Yesus berbeda dari para gembala di zaman modern. Saat itu, para gembala memiliki posisi yang rendah, sama dengan para penagih pajak dan pelacur. Mereka dianggap sebagai orang-orang yang kotor dan tidak berpendidikan, sehingga mereka tidak bisa pergi ke bait Allah untuk beribadah. Orang-orang menjauhi mereka saat berpapasan dengan mereka. Jadi, para gembala adalah orang-orang yang merasa tidak berharga, tidak layak, dan tidak dikasihi oleh masyarakat. Pesan yang disampaikan Tuhan melalui malaikat yang datang kepada para gembala adalah pesan yang disampaikan Tuhan bagi kita semua yang merasa tidak berharga, tidak layak, dan tidak dikasihi.
Tuhan berkata bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Bagi orang-orang yang merasa tidak berharga, tidak layak, dan tidak dikasihi, ada berita baik, yaitu telah lahir juru selamat, yaitu Kristus, yang akan mengubahkan hidup mereka selamanya. Firman Tuhan berkata dalam Roma 3 ayat 20-22, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Saudaraku, ada 3 kebenaran dalam ayat Alkitab yang baru saja kita baca, yaitu kebenaran yang pertama adalah kita tidak bisa mendapatkan penerimaan Allah hanya karena melakukan hukum Taurat. Hukum Taurat diberikan agar manusia bisa membedakan antara yang baik dan yang jahat. Hukum Taurat adalah standar atau pedoman supaya manusia bisa mengetahui bahwa melanggar hukum Taurat adalah dosa. Akan tetapi, hukum Taurat tidak bisa membuat kita mendapatkan penerimaan Allah karena hukum Taurat bergantung pada kekuatan manusia untuk bisa melakukannya dengan sempurna, sementara tidak ada satu manusia pun yang sempurna. Kebenaran yang kedua adalah maksud dari hukum Taurat adalah menunjukkan kebutuhan kita akan juru selamat. Tidak ada seorang pun yang bisa melakukan seluruh hukum Taurat dengan sempurna. Setiap orang pasti pernah melanggar hukum Taurat. Oleh sebab itu, kita membutuhkan juru selamat yang akan menebus kita dari segala dosa-dosa kita. Tanpa adanya kesadaran akan keadaan kita yang berdosa, kita tidak akan menyadari kebutuhan kita akan juru selamat. Kebenaran yang ketiga adalah kita dibenarkan oleh Allah berdasarkan iman kepada Kristus saja. Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Hanya melalui Dialah kita dapat diselamatkan. Tidak ada jalan lain kita dapat sampai kepada Allah selain melalui iman kita kepada Kristus. Saudara yang terkasih dalam Kristus, hari ini telah lahir bagi kita juru selamat. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah mengakui Dia sebagai juru selamat kita? Nah, saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan pagi ini. Semoga melalui renungan ini kita diberkati dan dikuatkan untuk menjalani kehidupan kita sebagai pemenang-pemenang bersama Kristus. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Bapa yang baik dan mengasihi kami bersyukur buat anugerah-Mu yang memberikan kami kesempatan untuk menerima pengajaran firman-Mu. Di pagi hari Natal ini, kami menyatakan iman kami bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Kelahirannya di dunia ini adalah untuk kami yang merasa tidak berharga, tidak layak, dan tidak dikasihi. Hanya Kristus yang mampu mengubahkan hidup kami dan mengubahkan identitas kami. Di dalam Kristus, kami berharga, kami layak, dan kami dikasihi. Terima kasih ya Bapa. Saat ini kami berdoa menyerahkan segala sesuatu yang akan kami kerjakan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami memohon Roh Kudus memberikan kami hikmat dan mengarahkan langkah-langkah kami agar kami dapat menjalani sepanjang hari ini dengan baik. Lindungilah kami dari segala sesuatu yang jahat dan wabah penyakit apapun. Urapilah kami dengan roh yang menyala-nyala untuk melayani-Mu dengan sepenuh hati kami. Ya Bapa, kami juga berdoa menyerahkan bangsa Indonesia ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Engkau selalu menopang dan memberkati negeri kami. Kiranya Engkau memberikan keamanan di seluruh penjuru negeri dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Bapa.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.